Salawat serta salam mari senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya. Bapak Ibu sekalian jamaah. Bapak Ibu hadirin sekalian jamaah rahmatullah, selanjutnya mari kita dengarkan dengan sesama sambutan Bapak Ibu yang terhormat Bapak Amran Hajaya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati rekan-rekan Forkopimda, dalam hal ini Bapak Kapolres, Pak Dandim, dan juga dari Pengadilan Negeri Kabupaten Toli-Toli. Sekaligus saya ucapkan terima kasih Pak sudah hadir bersama-sama dengan kita pada malam ini. Namun kami tahu kita punya kesibukan semua. Saya baru berapa hari baru ketemu dengan Pak Kapolres dan Pak Dalana dan dari Pengadilan Negeri. Padahal kita punya selalu harus ada komunikasi, tetapi karena dengan kesibukan, ya akhirnya kita nanti ketemunya di sini lagi. Tapi alhamdulillah Pak, sekaligus saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillah Toli-Toli pada hari ini, alhamdulillah masih dalam keadaan situasi kondusif. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Toli-Toli, Bapak Asrul Bantilan. Yang saya hormati Wakil Ketua DPRD Kabupaten Toli-Toli, Pak Jemi Yusuf. Yang saya hormati dari Kementerian Agama beserta jajarannya. Yang saya hormati seluruh perangkat daerah Kabupaten Toli-Toli. Dan sekaligus saya ucapkan terima kasih juga. Ini kita sudah bersama-sama untuk Nuzul Quran, dan sekaligus sebentar ini kita vaksin bersama-sama. Vaksin bersama-sama, karena ini pentingnya namanya kesehatan, sehingga pemerintah ini betul-betul bagaimana mengajak kita semua untuk sehat, karena sehat itu mahal Pak, sangat mahal, tetapi pembuktiannya nanti dipaksa. Nah mohon maaf, kapan kita tidak mendorong, ya mungkin ini lalai lah kita semua masyarakat kita. Nah sehingga kami sepakat seluruh Forkopimda, rekan-rekan Forkopimda, untuk bagaimana kita mengajak dan memberikan pemahaman kepada masyarakat kita yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Karena kapan tidak, kita sangat mengkhawatirkan ini. Jangan sampai virus ini akan kita kena, ini akan berakibat risikonya lebih tinggi, sehingga pemerintah, kendati ini rugi pemerintah, banyak pengeluaran daerah kita sekarang hari ini, bangsa kita hari ini, ya kita tahulah kondisi hari ini karena banyaknya anggaran COVID. Nah inilah barangkali demi untuk keselamatan masyarakat kita. Yang saya hormati tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat yang saya cintai dan saya banggakan, dari pengurus PKK Kabupaten Toli-Toli. Istri saya hadir pada malam ini, istri tercinta. Sering saya sampaikan, istri itu adalah malaikat kita yang selalu harus kita muliakan dan kita puji. Insya Allah hidup kita ini menjadi berkah. Dan juga bukan cuma perempuan yang mulia, yang harus laki-lakinya juga harus kita hormati, supaya hidup ini selalu membawa berkah dan membawa rahmat untuk kita semua, terutama kita sebagai keluarga yang selalu harus memberi contoh kepada sesama kita. Itu intinya dalam kehidupan dan berumah tangga. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dari pengurus PKK Kabupaten Toli-Toli bersama rekan-rekannya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada malam ini kita masih diberi kesempatan kesehatan, sehingga kita sempat hadir bersama-sama dalam rangka memperingati turunnya wahyu Allah kepada Nabi besar Muhammad SAW, yakni Al-Quran atau yang dikenal dengan peringatan Nuzul Quran tahun 1443 Hijriah. Selanjutnya salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Karena dari beliaulah sehingga kita mengetahui ajaran-ajaran Islam, sehingga kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Bapak Ibu yang saya hormati, jujur dalam pemerintahannya saya, ini sudah tahun kedua. Tahun kedua saya yakin dan percaya bahwa kita ini, saya yakin kita pasti bicara soal manusia, ada yang senang dan ada yang tidak senang. Apalagi kita menghadapi bulan suci Ramadan, untuk lancarnya kita punya keberkahan ini, supaya
saling memaafkan. Saya sebagai pemerintah daerah saya mohon maaf kepada seluruh masyarakat Kabupaten Toli-Toli. Dan juga bahwa ingin saya sampaikan bahwa pemerintahan itu tidak semudah dengan membalikkan telapak tangan. Jangan sampai menjadi harapan kita bahwa kita hari ini ingin hidup yang lebih baik, tetapi dengan kekuatan kita, kemampuan kita sebagai pemerintah daerah, saya yakin insya Allah kami sebagai pemerintah dan seluruh jajarannya untuk bagaimana di daerah kita yang sama-sama kita cintai akan membangun dan bagaimana akan mensejahterakan rakyat kita yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Itulah menjadi harapan kami. Nah, sehingga sekali lagi saya memohon maaf. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sangat senang sekali membaca tema pada malam ini, peringatan Nuzul Quran. Malam ini mengangkat tema bersihkan hati dan bulatkan tekad menjadi manusia berakhlak Qurani. Artinya kalau ingin kita mencapai berakhlak Qurani ini ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama itu harus kita sabar. Karena sabar ini bukan sabar karena kita bodoh. Sabar memang mampu menahan diri kita. Karena beda dengan orang yang sabar itu karena memang bodoh. Tapi bodohnya sabarnya kita ini kita paham, tetapi mampu menahan emosi kita. Itulah yang saya maksud sabar. Begitu juga ikhlas. Kita ikhlas ini karena Allah Ta'ala, mengikhlaskan diri kita karena Allah Ta'ala. Jangan karena kita berikhlas hanya sekedar berikhlas, tapi ini ikhlasnya kita karena Allah Ta'ala. Insya Allah kita akan bisa mencapai berakhlak Qurani. Ditambah lagi kita dalam kehidupan kita ini semangat, insya Allah Toli-Toli akan menjadi lebih baik. Kita semua menjadi orang yang bersih dalam hati kita. Insya Allah ketika mampu kita lakukan ini, insya Allah kehidupan kita bermasyarakat yakin dan percaya hubungan kita ini akan menjadi lebih baik. Karena kehidupan yang sangat penting sebenarnya. Saya sering sampaikan bahwa ketika kita bicara soal pemerintahan, saya juga tidak terlalu simpatik untuk menyampaikan kepada masyarakat apa yang kami buat. Karena kenapa? Itu adalah tanggung jawab saya. Itulah niat saya. Tetapi yang sangat penting kami inginkan ini bagaimana masyarakat saya yang ada di Kabupaten Toli-Toli ini yang punya moral. Yang punya moral. Nah, sehingga insya Allah ketika moral kita yang akan menjadi lebih baik, insya Allah generasi-generasi kita yang akan datang akan menjadi lebih baik daripada kita hari ini. Nah, pentingnya saya sering sampaikan bahwa pentingnya namanya agama. Hari ini generasi-generasi kita, anak-anak kita usia dini pada hari ini, mari kita dorong dia untuk masuk di pesantren-pesantren. Dan insya Allah, karena ini adalah harapan-harapan kita untuk akan menjadi lebih baik dan generasi-generasi kita yang akan datang. Ini yang sangat penting untuk kita punya generasi-generasi. Saya sering sampaikan, kita hari ini sebagai orang tua, kita tinggal menunggu kapan kita punya ajal ini. Tidak perlu lagi untuk kita menghindari. Tetapi yang penting hari ini bagaimana kita punya generasi-generasi untuk yang menjadi lebih baik. Itulah yang sangat penting kami sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Toli-Toli, khususnya jamaah kita, jamaah Masjid Agung ini. Saya ucapkan terima kasih dan lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah rahimakumullah. Selanjutnya kita ikuti hikmah nuzulul Quran yang akan dibawakan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Toli-Toli yang kami hormati Bapak Haji Muhlis SAG MPD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi mujibi da'wat al-qail fi muhkamil ayatil bayinat
ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ذوي الفضل والكرامات. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. Yang terhormat Bupati Toli-Toli bersama Ketua Tim Penggerak PKK Bapak Amran Haji Yahya, yang saya hormati unsur Forkopimda yang sempat hadir, ada hadir Pak Kapolres, Pak Ketua Pengadilan Negeri, dan alhamdulillah Pak Dandim juga berkenan hadir. Terima kasih Pak Dandim sudah bisa bersama-sama kita. Yang saya hormati Ketua DPRD, hadir Pak Jemi Yusuf bersama anggota DPRD yang lain yang sempat hadir pada malam hari ini. Wah, hadir rupanya Pak Adan Lanal ya, yang saya hormati Pak Adan Lanal. Mohon maaf Pak Adan Lanal belum sempat bersua ini setelah Bapak bertugas. Pak Adan Lanal dan Pak Dandim belum lama bertugas. Pak Dandim mungkin baru seminggu ya. Kalau Pak Adan Lanal mungkin baru sehari dua. Ya. Yang saya hormati seluruh perangkat daerah, asisten, staf ahli, kepala UPD. Yang saya hormati tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, para alim ulama, para ustadz, teristimewa pengurus Yayasan Masjid Al-Mubarak, pegawai syar'i, pengelola Masjid Agung yang dirahmati Allah, serta seluruh hadirin wal hadirat yang berbahagia. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Malam hari ini kita diberi nikmat begitu besar oleh Allah. Nikmat yang kalau kita mau menghitungnya, kita tidak mampu menghitung meskipun dengan alat secanggih sekarang ini. Salah satu nikmat itu kita masih bisa bersilaturahmi, melaksanakan ibadah sholat isya, tarawih dan witir, sekaligus dirangkaikan malam ini dengan peringatan Nuzulul Quran yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli bekerja sama dengan PHBI Kabupaten Toli-Toli dan Kementerian Agama. Kepada yang muslim, saya mengajak semua kita jamaah yang berbahagia untuk mengirimkan salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini ada hikmahnya kalau penceramahnya terakhir bisa panjang. Tadi Pak Bupati inginkan sebenarnya Pak Bupati setelah penceramah, tapi biasanya kalau pembicara terakhir itu sudah kurang orang, sudah pada pulang, apalagi sudah selesai sholat. Kalau tadi Nuzulul Quran belum sholat, orang masih menunggu. Ya, itu tadi Pak Bupati, sehingga Pak Bupati didahulukan. Kalau penceramahnya biar sudah pulang orang, kalau masih terus, penceramah berhenti. Kalau sudah berhenti, tidak ada lagi jamaah. Ya, pernah dulu ada penceramah di kampung,
Karena lamanya baca ceramah, orang satu-satu sudah pulang dari masjid. Ya. Tinggal satu jamaah yang belum pulang. Ketika dia lihat tinggal satu, dia sudah berhenti. Kebetulan ceramahnya bukan di podium, di depan, berdiri di depan jamaah. Jadi ketika dia sudah selesai ceramah, dia menyapa jamaah yang satu-satunya tinggal. Dia bilang, "Bapak luar biasa. Semua orang sudah pulang, tinggal Bapak yang tidak pulang." Dia bilang, "Saya sebenarnya juga sudah mau pulang. Cuma saya punya sajadah, Bapak injak. Jadi saya tidak jadi pulang." Ya, mudah-mudahan saya tidak akan lama juga, paling 5 menit. Kalau tuh ada lebihnya 40 menit. Ada vaksin ini sebentar. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, nuzulul Quran kita peringati setiap tahun. Artinya peringatan diturunkannya Al-Quran. Ya. Ada 2 tahap diturunkannya Al-Quran. Tahap pertama, Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz itu adalah kitab tempat menyimpan, tempat menetapkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala, diturunkan ke langit bumi. Baitul Izzah namanya. Itu tahap pertama, diturunkan sekaligus. Satu paket diturunkan sekaligus. Nah, yang kedua, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur dari Baitul Izzah kepada Rasulullah sebagai penerima wahyu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang kita peringati hari ini itu peringatan nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran yang pertama kali diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada tanggal 17 Ramadan. Ya. Sebab kalau yang satu paket yang sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, langit bumi, itu juga disebutkan di bulan suci Ramadan turunnya. Tapi banyak ayat-ayat Quran menyatakan di malam yang penuh berkah, Lailatul Mubarakah, Lailatul Qadri. Misalnya dalam surah Al-Qadar Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan atau malam Al-Qadar. Kalau merujuk kepada ayat ini, Nabi mengisyaratkan malam Al-Qadar itu biasanya muncul pada 10 malam terakhir, Al-Ashrul Awakhir min Ramadan, 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Dan Nabi mengisyaratkan berada di malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27 atau 29. Kalau begitu, kenapa nuzulul Quran diturunkan pada tanggal malam 17 Ramadan? Ya, tidak ada perbedaan di sini. Diturunkannya malam Al-Qadar, Al-Quran pada malam Al-Qadar adalah turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit bumi. Turun sekaligus. Sedangkan yang diturunkan berangsur-angsur dimulai pada tanggal 17 Ramadan, di mana Nabi menerima wahyu pertama surah Al-Alaq 1 sampai 5 tadi sudah dibacakan oleh MC. Jamaah yang dirahmati Allah, Al-Quran kenapa diturunkan berangsur-angsur? Tentu banyak sekali hikmahnya. Ya, berbeda dengan kitab-kitab lain yang diturunkan sekaligus. Misalnya kita lihat dalam surah Ali Imran ayat 3 Allah berfirman, "Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurata wal Injil." Di sini Allah berfirman, Dia menurunkan kitab Allah yaitu Al-Quran kepadamu wahai Muhammad yang mengandung kebenaran dan membenarkan
sekali lagi membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Terus Allah berfirman, wa anzalat taurata wal injil, dan menurunkan Taurat dan Injil. Ya, jadi Al-Quran itu diturunkan untuk membenarkan kitab Taurat dan Injil. Jadi tidak ada perbedaan, tidak ada berbeda antara ajaran Taurat dan Injil. Karena Al-Quran menurut Allah, firman Allah ini diturunkan untuk membenarkan. Tetapi berbeda menurut para ulama bahasa Arab, kata anzala berbeda dengan kata nazzala. Ya. Kalau dalam redaksi Al-Quran diturunkan menggunakan nazzala, kalau Taurat dan Injil diturunkan menggunakan redaksi anzala, sama-sama diturunkan. Yang membedakan kata anzala itu turun langsung. Jadi kitab Taurat dan Injil itu tidak berangsur-angsur turun, satu paket turun. Misalnya kitab Taurat 10 perintah Tuhan langsung turun sekaligus, ada 10 perintah-perintah Tuhan di situ. Ibarat kalau kita, menurut Ustadz Adi Hidayat, kalau kita naik lift misalnya dari lantai 10 langsung ke lantai 1, itu namanya anzala, turun. Tidak singgah-singgah, turun sekaligus namanya anzala. Tapi kalau nazzala, dia dari lantai 10 sehingga di lantai 9, ada yang masuk sehingga lagi lantai 8, sehingga lagi lantai 7, sampai kemudian lantai terbawah. Nah, itu namanya nazzala. Dia turun berangsur-angsur, tidak sekaligus. Saya kira ini sekilas tentang peringatan nuzulul Quran. Saya ingin tertarik dengan tema yang luar biasa. Saya ingin bahas ini sedikit dalam waktu yang singkat ini. Temanya bersihkan hati dan saya foto tadi ini, dan bulatkan tekad menjadi manusia berakhlak Quran. Puasaku totalitas, Ramadan berkualitas, tadarus Al-Quran tuntas. Ya, jadi luar biasa temanya tahun ini, dan ini saya kira tema-tema yang aktual, sejalan dengan program pemerintah daerah. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Bupati, bagaimana Pak Bupati menginginkan masyarakat Toli-Toli menjadi masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang agamis, dan itu sudah dibuktikan. Beberapa bulan yang lalu, saya lupa tanggalnya, bulannya, Pak Bupati sudah menurunkan surat edaran kepada seluruh SKPD, seluruh instansi, baik instansi Pemda maupun vertikal. Saya hafal betul suratnya itu, isinya menginstruksikan kepada seluruh pimpinan OPD, pimpinan instansi vertikal maupun daerah, untuk setiap pagi membaca kitab suci masing-masing. Yang Muslim baca Al-Quran, yang Kristiani baca kitabnya, Alkitabnya, yang Hindu juga baca kitabnya masing-masing. Ini suatu luar biasa. Ketika Bupati sudah menurunkan edaran ini, kita sangat bersyukur ada perhatian yang luar biasa dari pemerintah daerah. Tinggal pertanyaannya, apakah pimpinan-pimpinan SKPD siap menjalankan, mengamankan surat edaran Bupati? Saya berharap mari kita sama-sama turunkan edaran ini. Sudah diturunkan, Al-Quran sudah diturunkan, kalau tidak diamalkan tidak ada gunanya juga. Begitu juga edaran Bupati sudah keluar, kepala dinas tidak menjabarkan. Ya, kalau di Kementerian Agama, Pak Bupati, alhamdulillah sudah beberapa tahun itu yang dilakukan. Pegawai setiap hari habis selesai absen, seluruh pegawainya yang Muslim baca Quran, walaupun cuma 5 menit. Yang Kristiani baca Alkitab, dan seterusnya. Dan itu berlaku untuk seluruh jajaran Kementerian Agama di Kabupaten Toli-Toli. Nah, kalau sudah juga Bupati melakukan ini, insya Allah kalau kita mengamalkan membaca Alkitab, kitab suci masing-masing, insya Allah Toli-Toli akan menjadi masyarakat yang sejahtera. Terkait dengan bacaan Al-Quran, kalau kita menginginkan hati kita bersih, bacalah Al-Quran. Kalau kita ingin akhlak kita menjadi akhlak Qurani, bacalah Al-Quran. Suatu ketika Aisyah
istri Rasulullah. Ditanya bagaimana akhlak Rasulullah. Aisyah mengatakan, kana khuluquhul Quran. Adapun akhlak Nabi itu ya seperti akhlak Al-Quran. Apa yang ada di dalam Al-Quran, begitulah akhlak Nabi. Kita mau lihat beberapa contoh akhlak Al-Quran. Al-Quran mengatakan, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Jadi agama walaupun bagus tidak boleh dipaksa. Orang mau memilih agama apa saja terserah dia. Dalam beragama Islam misalnya, orang mau memilih masuk anggota DDI, silakan. Jangan dipaksa supaya masuk DDI. Mau memilih jadi Muhammadiyah, silakan. Masuk Muhammadiyah, jangan dipaksa. Mau memilih Al-Khairat, mau memilih NU, silakan. Itu adalah pilihan. Tidak boleh dipaksa-paksa. Apalagi memaksa orang untuk masuk agama kita. Itulah akhlak, tidak boleh dipaksa. Yang boleh dipaksa ketika tidak ada pilihan. Ketika dikerjakan hanya satu-satunya kebaikan yang muncul, kalau ditinggalkan maka mudarat. Nah, itu yang harus dipaksakan. Contoh puasa. Puasa itu harus dipaksa oleh Allah. Makanya di dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Kenapa kita dipaksa puasa? Supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Perilaku kita menjadi perilaku yang baik. Kalau tidak dipaksa, mana ada orang mau puasa, sedangkan sudah dipaksa puasa, masih banyak yang tidak puasa. Misalnya Allah bilang sunnah puasa Ramadan, baik, tidak ada yang puasa karena cuma sunnah. Padahal puasa sumu tasihu, puasalah supaya kamu jadi sehat. Ya, itu yang boleh dipaksa. Yang lain misalnya vaksin, dipaksa, tidak apa-apa, karena untuk kebaikan kita. Jadi kalau Pak Kapolres dan Pak Dandim membantu pemerintah memprakarsai ini, kendati diiming-iming lagi hadiah dalam rangka kebaikan, dipaksa. Jangan bilang kenapa vaksin dipaksa. Iya, karena itu untuk kebaikan kita. Tidak ada pilihan. Kalau tidak divaksin, COVID akan menyebar. Nah, malam ini juga ada, karena itulah jamaah yang belum divaksin 2, 3, kalau tidak salah 1 itu sudah banyak, tapi kalau belum ada juga silakan mendaftar. Dan tanggal 21, 22, 23 kami juga bekerja sama dengan Polres dan PCNU Kabupaten Toli-Toli juga akan menggelar 1 juta vaksin. Ya, ini seluruh Indonesia. Mohon juga jamaah yang dirahmati Allah, lakukanlah itu, karena itu untuk kebaikan. Tidak ada niat pemerintah mau memaksa rakyatnya vaksin supaya cepat mati 2 tahun akan datang. Kan hoax yang berkembang begitu. Banyak masyarakat tidak mau vaksin karena dibilang kalau divaksin 2 tahun saja umurnya. Nah, itu hoax. Ya. Sama Allah juga menyuruh kita berpuasa untuk kebaikan kita, bukan untuk siapa-siapa. Allah biar kita tidak puasa seluruh dunia ini, biar tidak ada yang ibadah, Allah tetap mulia. Tetapi seluruh yang